pagi Ramadan ni, biasa sore maghrib tu ada orang buat kolak kan, dia hantarlah pakai rantang, ambillah satu rantang, ya, dia hantar, baliklah rantang tadi, balik rantang dibuka, kosong, balik kosong kata dia. Itu namanya pemberi mau balas. Kita ni memberi sesuatu yang tak pernah orang beri, itulah cara Islam. Memaafkan orang zalimi kita, pernah menyakiti, itulah Islam. Yuk, saya mau tanya jemaah, Bapak Ibu. Kalau kita orang baik, kita balas dengan kebaikan, wajar. Kalau orang jahat, kita balas kejahatan, sama lah kita dengan dia. Nah, kan? Yang diharuskan apa? Balas kebaikan kepada orang yang menyakitimu. Kita tu dalam tanbih itu berat, kalimatnya mudah. Dalam zikir kami ada tanbih itu. Tetap menyayangi orang yang menyakitimu. Masya Allah, mudahnya diucapkan, tapi berat dalam perbuatan. Tapi tidak apa-apa, itulah dia. Inilah hikmahnya Ramadan. Mudah-mudahan hati kita lunak, luluh, iman bertambah, kita sayang satu dengan yang lain, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah yang saya muliakan, shaimin shaimat rahimakumullah, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, insyaallah semuanya mudah-mudahan dibimbingi dan dibina dan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan tausiah. Jadi hari ini tausiah, bukan taklim ya, tidak ada pertanyaan ya, mohon maaf nih. Tausiah itu nasihat, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat saja pribadi saya dan untuk jamaah semuanya. Nah, ini Ramadan sudah masuk ke yang 20 ya. Nah, ini pengajian yang terakhir. Kalau kemarin pakai kitab, nah, maka digunakan meja. Hari ini tak bawa kitab, maka pakai kursi. Ya, mohon maaf. Dan dipertemukan kita, Masya Allah, Ramadan ke-20 ini masih diguyur hujan. Ini nikmat dari Allah. Ramadan tu kalau hujan, rasanya bukan Ramadan, enteng-enteng jalan. Dia kalau panas tadi itu, baru terasa Ramadan. Nikmatnya berbuka itu luar biasa. Ya, tapi kita jalan ini nikmat dari Allah. Ini Indonesia, inilah Indonesia. Cuacanya banyak dingin, apalagi musim hujan gitu. Nah, saya ingin ingatkan jamaah sekalian, ya, ini hari ke-20 ya, tak lama lagi ini. Malam ini kita mulai masuk ya, dan malam 21 terus sampai akhir. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, Ramadan ini kalau akhir itu dia makin tinggi nilainya ya, makin akhir makin mahal, kualitasnya tinggi. Nah, jangan sampai menjelang lebaran nanti kita disibukkan hal-hal, maaf, menyebabkan kita lemah ibadah. Ya, maka ibadah ini dia harus istiqamah. Untuk sebulan istiqamah saja diuji sama Allah. Ya, contohnya tarawih. Tarawih itu kan susah juga istiqamah itu. Banyak orang awalnya semangat, pertengahannya kurang, nanti akhir muncul lagi itu. Ada yang hilang sama sekali ya. Jadi untuk sebulan saja istiqamah itu perlu perjuangan. Nah, bagaimana janji Allah orang istiqamah seumur hidup
Di mana istiqamah semua hidup. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Allah Tuhan kami kemudian dia istiqamah. Istiqamah setiap saat, bukan Ramadannya. Kalau begini, tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turun malaikat datang kepada orang tersebut yang istiqamah, memberi berita gembira. Jangan takut, jangan kau risau, kata malaikat. Surga sudah menunggu kalian. Langsung surga menunggu. Ini yang istiqamah. Ya, maka dari itu kau dapat jamaah mudah-mudahan saya doakan istiqamah. Amin. Ya 10 akhir ini makin mahal dia. Nah, apalagi ada program i'tikaf. Ya, program i'tikaf. Nah, itu bagi i'tikaf tu harus kita perhatikan betul. Kami ada i'tikaf sekolah tapi keliling dari masjid ke masjid. Nah, mudah-mudahan di sini juga ada bentuk i'tikaf. Tak berapa orang terserahlah, kalau tidak pun bergabung sama kami boleh. Ya, dari masjid ke masjid jadualnya ada. Ya, sama Ustaz Yusuf ada jadual itu. Kita keliling dari masjid ke masjid i'tikaf itu. Mulai start 1.30 sampai 3.30. Nah, berarti 2 jam. Ya, ibadah semua itu non stop sampai selesai zikir. 2 jam itikaf kita itu, tidak berhenti. Ibadah semuanya, tidak main, tidak tidur. Jadi kita itikaf tidak tidur, kita betul-betul ibadah. Mau tidur 5 awal-awal. Pulang ke rumah tarawih jam 10 boleh tidur, jam 11 boleh tidur. Nanti bangun jam 1. Ya, mandi 1.30 kita mulai. Nah, kenapa kita ingin menghidupkan malam terakhir itu? Karena ittiba, ingin ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Supaya apa? Nanti dapat buahnya Ramadan ini la'allakum tattaqun. Itu targetnya kita kepingin menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu mudah di mulut, tapi buahnya untuk mendapatkannya perlu perjuangan. Ini di mimbar ni, ittaqullah haqqa tuqatih, betul, tapi perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Bahkan kemuliaan orang itu ada pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, makanya kalau orang bertanya, aku ini gimana nih Ramadan nih, udah dapat takwa belum? Nah, itu kan, saya pun tidak tahu. Ya, saya pun tidak tahu apakah jamaah sudah dapat takwa itu belum. Nah, karena takwa Nabi bilang begini, ya, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini. Nabi pakai jari telunjuk. Nunjuk ke dada di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah SAW. Jadi takwa di sini, Pak. Sini kalau udah benar, maka yang luarnya benar. Tangan benar, pandangan benar, pendengaran benar, mulut benar. Karena dari sini datang takwa itu. Ya. Nah, jadi siapa yang tahu? Saya tidak bisa ngoreksi jamaah, Bapak Ibu tahu sama saya. Kita tak tahu. Nah, dari mana kita tahu? Ada ayat, satu ayat saja, banyak ayat tapi ya. Tapi satu ayat kita bercermin. Orang yang bertakwa ada tanda-tandanya. Nah, ya ada tanda-tandanya. Rasulullah surah Al-Imran itu lupa ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mencari maghfirah Allah. Bergegaslah kalian mencari pengampunan Allah. Ya, dan bergegaslah mencari surganya Allah. Yang surga tadi seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Itu diberikan untuk hamba yang bertakwa. Nah, jadi Ramadan di sini udah ada Ramadan. Cari pengampunan Ramadan. Kita dibersihkan siang puasa, pengampunan Allah. Malam ibadah, pengampunan Allah. Baca Quran, pengampunan Allah. Sedekah pun pengampunan Allah. Jadi semuanya rentetan membersihkan diri kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Untuk dapatkan surga. Yang surga tadi seluas langit dan bumi. Ini tak bisa kita nalar dengan akal. Ini bumi udah luas, langit udah luas. Tapi surga seluas langit dan bumi, bagaimana penggabungannya? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau surga itu ada, neraka di mana? Letaknya itu katanya. Kalau neraka, surganya di mana? Nah, itu sahabat nanya kan. Karena seluas langit dan bumi. Ya, kalau ada bumi berarti yang lain hilang kan begitu. Nah, kata Nabi,
antara siang dengan malam. Waktu malam datang, kata Nabi, siang di mana? Ya. Nabi jawab begitu. Waktu siang datang, malam di mana? Dalam tersembunyi. Malam tersembunyi. Begitu datang malam, siang di mana? Siang pun tersembunyi. Yang penting dia ada masing-masing tempatnya. Itu urusan Allah. Ya, urusan Allah SWT. Susah kita pahami itu. Nah, tapi surga langit dan bumi ini mu'iddat lil muttaqin, diberikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya sukses dari pelajaran penataran riyadhah bulan Ramadan. Nah, jadi kita ngukur udah takwa belum? Ayat belum selesai ini, ada sambungannya. Siapa orang yang bertakwa? Satu, alladzi yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang itu menyisihkan rezekinya, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanya saya lagi, tanya Al-Quran, ya Allah udah takwa belum? Allah bilang, kau udah infak belum? Udah sedekah belum? Kalau belum mampu bersedekah padahal rezeki ada, maaf, belum tuh. Ya, belum, berarti gagal Ramadan. Gagal Ramadan. Makanya Ramadan ini kan kita ajak berbagi. Ayo, Ramadan masih nahan diri. Duit di rekening masih ada, di rumah pun ada, di bank pun ada, tapi sedekah tak mau. Jadi Anda gagal dalam penataran Ramadan ini. Gagal gitu. Bahkan dikatakan fis sarra'i wad dharra, baik rezekinya luas ataupun pas-pasan. Nah, ini agak bingung nih Pak, orang bertakwa tuh tidak nunggu kaya baru bersedekah. Nah, pas-pasan pun masih mau bersedekah. Nah, maka saya sampaikan waktu pengajian itu, saya waktu bangun Al-Jawahir itu tukang ada 10, ya, ada 10 tukang. Salah satunya kenet, tahu kenet? Nah, bukan kenet mobil, kenet tukang, ya, tukang ngaduk tuh. Nah, tukang ngaduk. Berapa gaji kenet? 100. Gaji kenet 100, tukangnya 150. Tapi salah satu kenet tuh, kalau ada orang minta sedekah ke rumah saya itu, dia pun turun gak deh, ngasih duit 5.000. Padahal gaji cuma 100. Saya bilang, Masya Allah, padahal tak seberapa rezeki, bisa bersedekah sesuai itu. 100.000, 5.000. Sesuai dah? Sesuai dah? Masih pantas begitu. Berarti yang aku dapatkan berarti 95.000, 5.000 diinfakkannya. Yuk, saya mau tanya jamaah sekalian, kalau 1 miliar berapa sedekah? Kok santai 100.000, 5.000, 1 miliar? Oh, lebih besar lagi. Ini iman kau tak kuat ni, maju mundur gitu. Ya kan? Jangankan infak Bapak Ibu. Itu yang namanya zakat. Ya, zakat. 1 miliar berapa zakatnya? 25 juta. Kalau iman tak kuat, ayo, uring-uringan tuh, tak tidur malam tuh. Tapi kalau ada iman, Ramadan berhasil, jadi orang bertakwa, tak masalah. 25 juta kecil. Kenapa? Itu wajib, bukan sunnah. Wajib ini tak boleh tawar-menawar. Nah, sekarang jangan lagi menunggu rezekinya banyak. Rezeki sedikit pun sedekahlah. Walaupun 1.000 rupiah, tak apa kok. Ini 100 juta duit di bank, sedekah 1.000. Masuk WC apa? Sekarang 2.000 dah naik dah masuk WC. Masuk kamar kecil 2.000 Pak, sekarang sedekah masa 1.000. Mau dapat surga lagi. Ya kan? Nah, jadi hati-hati ngukur diri, merenungkan. Ini Ramadan yang luar biasa Pak Ibu, tidak main-main nih. Jangan sampai kita gagal Ramadan itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, wal qadhiminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan emosi. Nah, maaf Ramadan ni, apa kata Nabi, kalau orang ada ngajak bertengkar, berdebat, apa ini yang tidak bermanfaat, bilang dalam hatimu, inni shaim, aku sedang puasa. Puasa itu apa? Pengendalian diri. Ini bulan sabar. Orang sabar tu pasti sukses, insya Allah. Ya, siapa yang tak sabar pasti hancur masalahnya.
rusak hubungan dengan orang, bahkan rusak amal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyaman di mulut kan? Sabar, sabar. Tapi kok tak dipraktikkan, tak tahu sabar itu seperti apa. Padahal orang sabar pasti berhasil. Contoh, orang sekolah SD sabar 6 tahun. Masuk SMP sabar 3 tahun. Masuk SMA 3 tahun sabar. Kuliah 4 tahun. Ada yang 5 tahun. Sabar, selesai S1. Ambil lagi S2, tambah lagi 2 tahun. Kau tak sabar ni belajar, tak berhasil. Ibadah juga begitu. Kau tak sabar, tak berhasil. Mau dapat takwa tu sabar. Ya, sabar. Ya, Nabi mengatakan kepada sahabat, orang kuat itu bukanlah orang yang bisa membanting orang lain sehingga tumbang, lumpuh. Tapi orang sabar itu dia bisa mengendalikan dirinya tak kalah marah. Marah tu, marah ni aduh, rusaklah hubungan kita. Hablum minan nas hancur. Ibadah mardud la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan Nabi SAW itu orang-orang yang emosi dia bisa kendalikan. Bahkan pegulat yang temperamen emosinya tinggi dilawan oleh Nabi Muhammad SAW. Demi apa? Supaya dia mau menerima kebenaran. Ditantang yang Nabi Muhammad, pegulat itu yang handal lah dia di masa Nabi SAW. Yang Muhammad, kata dia, kalau kau bisa mengalahkan aku masuk Islam. Tak apa-apa, Nabi tantang. Maaf, Nabi jawab tantangannya. Bulat, begitu bulat, sekali banting jatuh. Jatuh langsung KO. Langsung KO, Bang. Pegulat handal ya di Mekah itu melawan Nabi, sekali banting jatuh langsung masuk Islam. Orang lain bertanya dengan dia, kau ni selama ni jago pegulat, kok dengan Muhammad sekali pukul tumbang habis kau? Apa kata dia? Muhammad itu dia bilang punya kekuatan 100 orang. Makanya dalam perang Nabi tak menang, Pak. Makanya saya tak khawatir. Saya baca buku, ya Allah, berarti Nabi ni handal. Kekuatannya kekuatan Allah yang dipakai. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nah, akhirnya orang kita tunduk, tak ada emosi, pegulat yang handal jadi lemah, santun, tawaduk. Kenapa? Menerima Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini mohon maaf lah, ya mohon maaf nih. Nabi ini memang apa namanya itu? Dokter, bukan kayak dokter, bengkelnya manusia. Sejahat apapun bisa diperbaiki oleh Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang paling ganas masa itu Umar. Umar itu semua dibuat, membunuh orang, minum khamar. Siapa tak tahu Umar? Maksiatnya nomor 1 dah. Ya, tapi bisa menerima Islam, menjadi orang yang baik, bahkan menjadi aulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Didikan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mohon maaf ini Ramadan ini memang luar biasa. Ya, didikannya luar biasa. Emosi kita terkendalikan, jadi kita terarah. Jadi saya dapat paham gini, kalau orang dalam tarekat itu ada mursyid, Nabi itu induknya mursyid. Karena mursyid itu begini, tahu penyakit-penyakit orang. Saya baru tahu yang namanya mursyid itu ternyata obat rohani, dia tahu penyakit-penyakit murid. Ternyata dia itulah pengganti Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ulama kebanyakan dia bisa ngajar kitab, tapi hati dia tak tahu. Ya, tak tahu dia. Nah, Nabi Muhammad bagaimana? Lihat hadis Nabi, semuanya bagus amal. Kadang-kadang bingung, mana amal yang tak bagus? Tak ada, semuanya bagus. Datang satu orang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling afdal? As-salatu li waqtiha, salat tepat waktu, kata Nabi. Nanti ada hadis yang lain, datang seseorang, dia tanya, apa yang baik bagi aku ya Rasulullah? Jihad fisabilillah, jihad. Ada yang lain lagi, bagaimana ya Rasulullah? Bolehkah aku jihad? Langsung minta jihad nih. Kata Nabi bilang, kau masih ada ibu? Ada. Berbuat baik kepadanya, lebih baik dari jihad. Bingung lagi kita. Kadang-kadang saya bingung, apa dia rahasianya? Satu sisi jihad afdal, sisi yang lain sahabat minta jihad tak boleh. Buat baik sama orang tua. Begitu. Ada lagi datang, ya Rasulullah,
apa amal aku yang terbaik ini? La taghdab, jangan kau marah. Ada yang lain lagi Rasulullah. La taghdab, jangan kau marah. Kata ni, pemarah itu buang emosi. Tanya sampai 3 kali. La taghdab, kata Nabi, jangan kau marah, kata Nabi. Dah berhenti dia, tak berani kata 3 kali. Ayo, kira-kira apa rahasianya? Ya, saya sampai ke jemaah ni. Saya dapat ni kajian ulama dalam kitab Iqazul Himam tu, Syarah Al-Hikam. Ternyata orang-orang yang datang kepada Nabi sesuai dengan penyakit yang dibawa. Makanya Nabi bilang abdal, abdal, abdal. Untuk dia itu abdal, itu amalannya. Nah, jadi yang pertama tanya, salat tepat waktu, kata Nabi. Kenapa? Karena yang datang ni, maaf, suka terlambat, salatnya molor waktunya. Dia tanya dengan Nabi, mana amal yang paling afdal? Salat tepat waktu, langsung terobati. Semenjak itu tak berani lagi melalaikan salat. Ya. Yang kedua datang, mana amal yang paling afdal? Jihad. Kenapa? Nabi membangkitkan semangat dia. Kerana ada rasa takut untuk jihad. Naik semangat. Orang Arab ni kok jihad ni, mohon maaf, malu dia tak ikut. Ya, kebanyakan gitu, malu dia tak ikut orang Arab ni. Kok jihad. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, disuruh menjaga Madinah. Waktu perang Khaybar menang, ya Ali, kau jaga Madinah, kami yang pergi perang. Kata Ali bilang, ya Rasulullah, kau letakkan aku di Madinah bersama orang tua, ke perempuan, anak-anak, malu dia. Kata Nabi, ya Ali, kau dengan aku ibaratkan Harun dengan Musa. Sampai begitu Nabi bilang. Jadi Ali ibaratkan Harun, Nabi itu Musa. Jadi seolah-olah seperti derajat kenabian diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Ali ini ahli, karena Madinah harus dijaga. Kau bukan ahli menjaganya, bahaya juga. Nah, jadi memang begitu orang Arab, jihad pada semangat dia. Tapi yang datang yang kedua tadi, yang ketiga itu apa? Minta jihad. Ya Rasulullah, bolehkah aku jihad? Nabi bilang, ada ibumu? Ada. Berbakti kepada dia. Kenapa? Nabi tembus pandang, dia bermasalah dengan ibunya. Percuma pergi jihad kalau semua orang tua kita bermasalah. Tak diterima ibadah kita setinggi apapun. Baru saya paham. Oh begitu Nabi menjawab masalah sahabat. Karena Nabi itu mukasyafah, tembus mandang itu penyakit-penyakit sahabat itu. Mursyid begitu Pak, dalam tarekat itu. Dia tahu penyakit hati murid-murid itu. Dia bisa membimbing kita. Itu seperti itu. Makanya saya bilang, mursyid itu dialah pewaris para Nabi. Kena ilmu zahir dan ilmu batin. Dia pakar ahlinya. Sampai sekarang masih tidak mungkin mursyid tidak ada, itu bohong. Pernah ada masih mursyid pasti. Kalau mursyid tidak ada hari kiamat. Kiamat nih hari. Ya, kalau tidak ada mursyid Pak, wali-wali Allah saja. Kalau tidak kiamat nih, habis bumi ini. Kalau orang-orang yang nakal saja, Allah beri rahmah bumi ini karena masih ada orang yang dicintai. Kok tak ada begitu, rusaklah dunia ini. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya kita dapatkan, terkendali emosi kita, mudah infak kita. Nah, yang ketiga, ini buah yang ketiga nih, wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi saat di Ramadan ini datang dan berlalu, masih bermasalah dengan orang, masih nahan diri. Bukan aku yang salah, dia yang salah. Oh, udah. Jadi lebaran hanya lebaran, gagal kita Ramadan kemarin. Makanya silaturahim sama keluarga selesaikan memang, dan itu buah dari puasa Ramadan. Allah bilang apa? Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Artinya kita ini benar, orang lain salah, kita yang maafkan dia. Itu baru mantap. Tapi kalau kita salah minta maaf, wajar, itu biasa lah. Wajar itu, ya. Tapi orang lain zalim, pernah melukai kita, menyalahi kita, memfitnah kita, kita maafkan dia, tidak masalah. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi, kalau kau mau masuk surga tanpa hisab, 3, maafkan orang yang menzalimu. Kedua, sambung silaturahim. Yang ketiga, biasakan memberi kepada orang yang tak pernah memberi kepadamu. Ini ibu-ibu masalah memberi ini agak bingung-bingung dia ni. Gimana memberi ni Pak Ustaz? Beri tanpa pamrih. Berilah sesuatu, insya Allah jadi baik.
Orang tak bagus sama kita, kita pulang dari Bandung Jakarta datang bawa oleh, kasih dia, mudah-mudahan lunak hati dia. Yang tadi marah jadi reda insya-Allah. Pagi Ramadan ni, biasa sore maghrib tu ada orang buat kolak kan, dia hantarlah pakai rantang, ambillah satu rantang, ya, dia hantar, baliklah rantang tadi, balik rantang dibuka kosong, balik kosong kata dia. Itu namanya pemberi mau balas. Kita ni memberi sesuatu yang tak pernah orang beri, itulah cara Islam. Memaafkan orang zalimi kita, penamnya kita, itulah Islam. Yuk, saya mau tanya jemaah, Bapak Ibu. Kalau kita orang baik, kita balas dengan kebaikan, wajar. Kalau orang jahat, kita balas kejahatan, sama lah kita dengan dia. Nah kan? Yang diharuskan apa? Balas kebaikan kepada orang yang menyakitimu. Kita tu dalam tanbih itu berat, kalimatnya mudah. Dalam zikir kami ada tanbih itu. Tetap menyayangi orang yang menyakitimu. Masya Allah, mudahnya diucapkan, tapi berat dalam perbuatan. Tapi tidak apa-apa, itulah dia. Inilah hikmahnya Ramadan. Mudah-mudahan hati kita lunak, luluh, iman bertambah, kita sayang satu dengan yang lain insya Allah. Saya harapkan jamaah kita saling menyayangi karena Allah di sini. Tak ada pamrih ni. Ya, tidak ada pamrih. Yang begini kumpul di masjid ni, mudah-mudahan bisa kumpul di sana nanti. Karena ini perkumpulan yang berkait seperti ini. Kok di luar tu macam-macam ada kepentingan. Kok di masjid ni tak ada kepentingan. Kepentingan sama satu ya kata. Karena satu kita diikat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta karena Allah. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyenangi orang yang berbuat kebaikan. Buah Ramadan setelah ini selesai nanti kita akan dipacu, dibawa untuk selalu berbuat kebaikan. Kalau ini ada, Masya Allah, sukses kita Ramadan ini. Sukses. Jadi 4 tanda-tandanya. Padahal banyak ya. Pertama, infak rezeki. Tidak nunggu banyak. Ya, sedikit pun semampu kita silakan. Yang kedua, apa tadi? Ya? Wal qaziminal ghaiz, ya, mudah mengendalikan emosi kita. Jadi kita tidak mudah marah dan sebagainya. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir, mudah-mudahan kita berhidayah, senang berbuat kebaikan. Ya, tak ada lagi terbetik di hati untuk berbuat kejahatan dengan berkah bulan Ramadan. Nah ini Bapak Ibu, ingin saya sampaikan ini, kita mengukur diri lah dengan ayat tadi. Saya pun juga begitu. Saya pun mengukur diri dengan ayat ini. Sudah sampai ke belum derajat takwa ini? Kalau belum, usahakan. Tapi mudah-mudahan kita tak berputus asa. Segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita, ada tujuan baik Allah untuk kita. Apa lagi yang kita cari ini? Kalau Allah wajibkan sama kita ini, Allah ingin kita orang yang baik. Kita ini jadi orang yang baik, itulah kebahagiaan yang hakiki. Makanya Ali bin Abi Thalib ditanya sama orang kafir, "Ya Ali, kau ni capek-capek ikut Muhammad. Kalau seandainya surga itu tidak ada gimana?" kata dia. Capek-capek kau ibadah. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, cerdasnya luar biasa. Cerdas dia tu bilang luar biasa. Ali bin Abi Thalib bilang begini, kalaulah neraka tidak ada, surga tak ada, tidak masalah, kata dia. Kalaupun tidak yang surga tidak ada, tidak masalah. Yang penting aku sudah ikut Nabi Muhammad SAW, dan aku bisa berbuat baik dan menjadi orang yang baik mengikuti Rasulullah SAW. Begitu dia. Apalagi surga ada. Maka Nabi bilang, tak ada surga aku tak apa-apa, aku dah baik. Tahu gimana? Di dunia kau belum tentu kau baik. Apalagi kalau surga ada, kau gimana? Lebih susah lagi kau. Jadi dua-duanya benar. Nah, jadi Islam ini menjadikan kita jadi orang bertakwa atau apa? Orang yang benar. Begitulah saya dengar dari guru saya. Orang pintar banyak, orang benar belum tentu. Maka pintar tu cari benar. Benar macam mana? Akidah dia, ibadah dia, amalnya, takwa dia, baru dia benar. Ya kan? Orang pintar cerdas banyak. Tu yang menjabat negeri kita ni pintar, S1, S2, S3, tak tahu S berapa lagi. Banyaknya S tu. Tapi kau tak benar, begitulah dia. Makanya di sini, kalau dah benar di sini ada takwa, insya-Allah aman kita dah.
dunia kita bahagia, akhirat apakah lagi mendapatkan posisi yang indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu saya beritahu jemaah, ayo cari 10 akhir ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang baik di mata Allah, dari mata manusia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk majlis taklim selesai sudah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.